Akhirnya rumah itu dibeli oleh seorang kolektor seni eksentrik bernama Bram yang tertarik pada rumor dan nilai sejarah perabot antik di dalamnya. Bram adalah seorang yang rasional dan skeptis, menganggap semua cerita hantu hanyalah bualan belaka. Saat Bram memasuki kamar tidur utama, perhatiannya tentu langsung tertuju pada cermin besar berbingkai ukiran kayu gelap itu. Cermin itu memancarkan aura dingin yang aneh, seolah menelan semua cahaya. Malam pertama Bram di rumah itu, ia memutuskan untuk tidur di kamar lain. Namun, sebuah suara memanggilnya. Bukan bisikan yang sedih, melainkan bunyi ketukan pelan dan ritmis, seperti jari yang mengetuk kaca. Bram dengan rasa ingin tahu yang lebih besar daripada takut, mengikuti suara itu hingga ke kamar tidur utama. Ia berdiri di depan cermin. Di dalam pantulan, kamarnya terlihat normal. Hanya ada dia dengan senter di tangan dan bayangannya sendiri. Namun saat ia mendekat, Bram melihatnya. Di sudut pantulan cermin, ujung-ujung rambut hitam pekat terlihat lagi. Hanya sedikit, seperti rumput laut hitam yang melambai di kegelapan samudera malam. Bram mengernyit. Efek cahaya yang aneh, gumamnya. Ia mencoba menyentuh permukaan kaca. Kaca itu sangat dingin, jauh lebih dingin dari udara sekitarnya. Saat jarinya menyentuh permukaan kaca, ketukan di kaca berhenti. Tiba-tiba suara lain terdengar, suara nafas yang berat dan terengah-engah, seperti seseorang yang baru saja berlari kencang, tetapi berasal dari dalam cermin. Bram menarik tangannya, jantungnya mulai berdebar, keraguannya mulai merayap. Ia mencoba mengarahkan senternya ke seluruh permukaan cermin. Cahaya senter terhisap oleh kaca itu. Cahayanya tidak memantul cerah, melainkan redup dan mati. Saat ia mengarahkan senter ke tengah, matanya menangkap sesuatu yang mengerikan. Bukan hanya satu sosok perempuan lagi. Ada dua wajah pucat, tersembunyi jauh di dalam kedalaman cermin. Di antara jaringan rambut hitam pekat yang kini memenuhi sepertiga ruangan pantulan. Rambut itu padat, tebal, dan bergerak perlahan seperti kabut yang hidup. Salah satu wajah itu yang terlihat lebih segar dan lebih ketakutan, mirip dengan Risa. Matanya membelalak penuh horor, dan dari balik mulutnya yang tertutup, Bram yakin ia melihat darah kering. Wajah yang satu lagi, yang lebih tua dan cekung, adalah hantu penjaga cermin yang pertama. Senyumnya kini lebih lebar dan jahat. Tiba-tiba rambut itu menyerang, bukan hanya menjulur. Kali ini puluhan helai rambut tebal itu melesat ke depan, menembus permukaan kaca dengan suara yang tajam, seolah kaca itu adalah air. Rambut-rambut itu melesat cepat ke arah Bram, mengeluarkan bau air sumur yang busuk dan anyir. Bram menjerit ketakutan yang sesungguhnya. Ia berlari mundur, terhuyung, dan jatuh. Rambut-rambut itu terus menjulur, dan lebih dari 1 meter panjangnya dari permukaan cermin berdesis di udara. Untungnya, jarak Bram cukup jauh. Rambut-rambut itu hanya mencapai lantai di depannya, bergerak dan menarik diri ke dalam cermin.
seolah terputus oleh batas dan waktu tertentu. Bram bangkit, tidak lagi berpikir tentang skeptisisme. Ia tahu ia harus menghancurkan benda terkutuk itu. Ia meraih kayu besar terdekat dan mengayunkannya dengan seluruh tenaganya ke arah cermin. Kursi itu menghantam permukaan kaca dengan kekuatan penuh. Namun, alih-alih pecah, kaca itu hanya bergetar, dan suara tawa perempuan yang tajam dan melengking terdengar nyaring menusuk telinga Bram. Bingkai kayu ukiran itu tiba-tiba mengeluarkan darah. Darah hitam pekat yang kental, dan rambut-rambut itu kembali melesat keluar dari cermin. Kali ini lebih banyak, lebih cepat, dan jauh lebih panjang. Mereka melilit pergelangan kaki Bram. Ia meronta, tetapi lilitan itu mengencang, mengiris kulitnya. Ia melihat ke cermin untuk terakhir kalinya. Kedua wajah perempuan itu kini hampir menempel di permukaan. Wajah Risa sudah tidak lagi menunjukkan rasa takut, melainkan senyum kosong yang sama menakutkannya dengan senyum si hantu penjaga cermin. Selamat datang di rumah abadi kamu. Bisik kedua suara itu bersamaan, serempak dan dingin. Bram pun menghilang. Suatu pagi, setelah badai besar, seorang pemuda bernama Fajar yang bekerja sebagai relawan pembongkar bangunan tua ditugaskan untuk mengamankan sisa-sisa rumah itu sebelum dirobohkan total. Fajar terkenal akan ketidakpercayaannya pada hal-hal supranatural. Saat ia memasuki kamar utama, tentu ia melihat cermin itu besar, gelap, dan memancarkan keindahan kuno yang aneh. Fajar berpikir benda antik ini terlalu berharga untuk dihancurkan. Ia memutuskan untuk mengambilnya. Ia memanggil beberapa rekannya dan mencoba mengangkat cermin itu. Namun, meskipun di bingkai kayunya terlihat tua, cermin itu terasa luar biasa berat, seolah diisi dengan timah. Setelah berjuang keras, mereka berhasil memiringkannya. Saat cermin itu miring, sebuah retakan kecil muncul di sudut bingkai. Dari retakan itu, air hitam kental menetes ke lantai. Bukan air kotor, tapi cairan pekat yang berbau amis dan dingin, seperti air dari kuburan tua. Fajar tidak peduli. Ia menganggap itu adalah air hujan yang terperangkap di bingkai. Akhirnya, dengan menggunakan dongkrak dan tali, mereka berhasil memuat cermin itu ke dalam truk. Rencananya, cermin itu akan dijual ke rumah lelang barang antik. Selama perjalanan, Fajar duduk di belakang, menjaga cermin itu agar tidak jatuh. Di jalan yang gelap dan sepi, ia mulai mendengar suara. Bukan lagi ketukan, melainkan suara rintihan yang berulang, seperti paduan suara dari jauh, terendam dan terperangkap. Fajar menempelkan telinganya ke permukaan kaca. Ia mendengar rintihan itu, dan kini ia juga mendengar suara lain. Suara air yang bergejolak, seperti ada sesuatu yang berenang di balik kaca. Tiba-tiba dari kegelapan cermin, sebuah tangan pucat kecil muncul. Tangan itu tidak menembus kaca, tetapi terlihat jelas di permukaan pantulan, mencakar-cakar bagian dalam seolah-olah berusaha keluar. Fajar terkejut hingga jatuh. Ia melihat pantulan cermin itu sekali lagi, dan di dalamnya ia melihat 3 bayangan berambut panjang. Risa, Bram yang kini memiliki rambut panjang juga, dan sosok pertama. Mereka berjejer menatap Fajar melalui kaca.
Dan di depan mereka semua, rambut hitam pekat itu berputar-putar seperti pusaran air. Fajar tidak bisa berteriak. Ia merangkak menjauh. Ia hanya bisa melihat saat di tengah pantulan gelombang rambut itu membentuk sebuah pusaran yang semakin besar. Di tengah pusaran rambut itu, wajah tua si hantu penjaga cermin tersenyum lebar. Tiba-tiba, truk melewati lubang besar di jalan. Cermin itu terlempar ke samping dengan keras. Kaca itu pecah. Bukan hanya retak, tetapi hancur berkeping-keping, menjadi serpihan tak berbentuk. Saat kaca itu pecah, Fajar merasakan hembusan angin dingin yang mematikan menyapu dirinya. Angin itu berbau lumut dan makam. Fajar memejamkan mata. Ketika ia membukanya, kaca hancur itu tergeletak di lantai truk. Tidak ada lagi wajah, tidak ada lagi rambut. Namun di setiap pecahan kaca, sekecil apapun itu, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Dan di belakang setiap pantulan ada sehelai rambut hitam yang melambai. Fajar tidak pernah membawa cermin itu ke rumah lelang. Ia membuang setiap serpihan kaca itu ke sungai yang mengalir deras, berharap air akan membawa kutukan itu pergi. Dan rumah tua itu akhirnya dirobohkan. Tetapi cerita tidak berakhir. Beberapa tahun kemudian, Fajar mulai sering melihat bayangan di sudut cermin manapun yang dia tatap. Bahkan di genangan air, ia merasa pantulannya terlihat sedikit lebih pucat dari seharusnya. Setiap pagi, ia mendapati sehelai rambut hitam pekat tersangkut di sisirnya. Rambut itu bukan miliknya. Rambut itu panjang, tebal, dan dingin. Cermin itu mungkin telah pecah, tapi kutukan itu telah terlepas dan menyebar, mencari wadah baru. Atau mungkin ia telah memasuki Fajar yang kini membawa sepotong dari dimensi kaca itu bersamanya. Mungkin Fajar adalah cermin yang baru, dan Anda tidak akan pernah tahu di cermin mana ia akan muncul selanjutnya. Dengan ini, kisah hantu penjaga cermin tertutup. Apakah Anda yakin tidak ada rambut hitam panjang di bahu Anda saat ini?